Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maji Adiaksa dan hari ini saya akan mengerjakan lab 912 yaitu Implement Multi Area OSPF3. Jadi kita langsung aja ke sini ya. Jadi di sini ada addressing table-nya. Oke, di sini ada addressing table-nya di mana device R1 yaitu sebelah sini. Yang dimana di sini ada R1, router R1 dengan interface G00 dan G001 dengan IP4 addressnya ini serta dengan router R2 yang ada di atas ini yaitu dengan interface loopback 0 dan G00 serta G001 tapi di sini E00 ya. Dan juga terakhir router R3 itu dengan interface G00 ke router R2 dan G001 ke multi switch D2. Pada switch ini eh, dia interface-nya G1011 dan G1023. Untuk D2 interface-nya G1011 dan G1023 juga ya. Jadi objeknya di sini ada kita bangun topologi, terus konfigurasi OSPF-V3 tradisional untuk IPv6 di D1, terus kemudian konfigurasi OSPF-V3 untuk family address IPv4 dan AF IPv6. Kemudian terakhir kita verifikasi dan kelima tune tune SPF-V3. Oke. Ya, jadi tadi kita langsung saja ya ke router R1 ya. Oh, kita start dulu. Jika start, start, start. Oke, konsol kita buka konsolnya ya. Enable config T R1. Oke, kita salin paste. Nah, di sini interface G00 ini dia E00 jadi INC E00. Hmm, kita masukkan saja IP-nya. Shot. Oke, kita ke interface E01. Ini juga ya. Paste. Hmm, oh ya. Hmm, oke, kita exit. Sekarang kita ke router R2 ya. Kita buka konsolnya. Config T. Masa kita ganti jadi R2. Nah, di sini kita paste saja INT GE00. Kita masukkan ini. Set. Kita ke INT E01. Kita masukkan IP address-nya. INT. Sekarang kita ke loopback 0.
Kita add ini IP-nya, IPv4 dan IPv6. Exit. Sekarang kita ke router E3. Oke, sekarang kita ke INT E00. Kita add IP address-nya. No shot. Paste. Kita ke INT E01. Kita tambah IPv4 dan IPv6 ya. Kita ke D1. Switch D1 kita masukkan ini. Ya, sekarang kita ke interface E01. Kita masukkan ini juga. Sekarang kita ke switch D2. Enable config T, hostnya jadi D2. Terus kita masukkan ini. Terus kemudian ke INT E00. Kita no switch port dan tambah IPv6 dan IPv4 ya juga. Sit, kemudian ke INT E01. Kita no switch port juga dan juga memasukkan IPv6 dan IPv4 address. Can no shut dan exit. Oke, sekarang pertama part 2 kita konfigurasi OSPF tradisional OSPF v3 di D1. Jadi kita balik lagi ke D1. Sekarang kita udah di config, kita masukkan IPv6 unique cache routing, oke. Sekarang kita exit dan show IPv6 set. Oke, kita masuk config terminal lagi. IPv6 unique cache routing, IPv6 router host SPF 123 router ID 1112 exit. Kita masuk ke INTE 00 IPv6 SPF 13 area 1 exit. Sekarang INTE 01 masukkan juga perintah tadi SPF 123 area 1 exit. Show IPv6 SPF mana ini? Hop. Nah ini dia. Oke, sekarang. Nah ini udah area 1. Sekarang kita show IPv6 protocol calls. Nah oke sudah. Ini udah ada perintahnya. Sekarang kita ke part 3. Step pertama pada part 3 ini mengkonfigurasi IPv v3 untuk AF IPv4 dan AF IPv6. Kita mulai di router R1 ya. Konfigurasi OSP3 dengan addressing family di R1. Jadi kita masukkan lagi perintahnya IPv6 unique cache routing router OSPF v3 123 address family sama dengan ini IPv4 unique cache.
Oke, sekarang eh, itu langsung aja ya ke router ID 111 exit address family IPv6 unicast router ID 111 exit address family exit. Kita ke int 00 OSPF3123 IPv for area kosong dan juga IPv6 area kosong, kemudian exit kita ke int E01 OSPF3123 IPv4 area 1 IPv4 dan IPv6. Sekarang kita ke router R2, kita juga lakukan yang sama IPv6 unicast routing router OSPF V3 123 address family IPv4 unicast router ID 2221 exit address family kemudian address family IPv6 unicast router ID juga tadi sama 2221 exit address family exit. Sekarang kita ke int 00 dan kemudian kita masukkan lagi perintahnya OSPF 3123 IPv4 area kosong dan IPv6 area kosong juga. Oke, sekarang kita exit dan pindah ke int E01. Kita masukkan juga OSPF V3-nya area kosong pada IPv4 for area kosong kosong dia dan IPv6 area kosong exit. Sekarang kita ke step berikutnya 3 yaitu konfigurasi OSPF v3 di router R3. Sama juga ya tadi ya IPv6 unicast routing router OSPF v3 123 router ID 3331 address family IP for unicast exit. Sekarang address family IPv6 unicast exit family oke exit. Sekarang kita ke int E00 OSPF OSPF 3123 IPv4 area kosong IPv6 area kosong terus exit kita ke int E01 SPF area 2 ya. Oke, oke. IPv4 area 2 IPv6 area 2. Oke. Oke, sekarang kita ke switch D2, kita masuk ke config terminal, terus masukkan perintahnya IP routing. Ya, ini konfigurasi OSP v3 juga ya. IP routing, IPv6, unicast routing.
router OSPF v3123, terus address family IPv4 unicast, router ID 3332, exit address family IPv6 unicast juga, terus router ID-nya sama 3332, exit exit sekarang kita ke INT E000, kita masukkan OSP v313 IPv4 area 2 SPF 123 area 2 IPv6 juga dimasukkan, terus exit kita ke INT E01 ya, terus OSPF 123 area of IPv4 area 2 IPv6 dan exit. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita ke part itu memverifikasi OSPF v3-nya. Sekarang step pertama kita memverifikasi neighbor adjacencies, neighbornya ya, neighbor adjacencies. Oke, sekarang kita ke D1. Kita show IPv6 OSPF neighbor. Oke, ada ya. Sekarang kita ke router R1 juga show N dulu nih. Show IPv6 OSPF root neighbor. Ada dua nih ya. Sekarang kita masukkan lagi OSPF show OSPF v3 neighbor. Nah, ada dua nih ya. Oke, bisa. Sekarang ke D1 kita balik lagi, kita show IPv6 root OSPF. Nah, di sini ada print itu ada lognya di sini ya. Oke, sekarang kita show IP root OSPF nggak ada ya, tapi kalau OSPF3 ada. IPv6 nggak bisa ya. Oke, itu perintahnya show IPv6 v6 root OSPF. Nah, di sini ada ya baru ya. Kalau kita oke, sekarang kita ke step 3 yaitu memeriksa dari LSDB-nya OSPF. Sekarang kita balik ke switch D1, masukkan perintah show IPv6 OSPF database. Oke, masuk. Ya, ada OSPF. Nah, di sini ada OSPF, root ID. Oke, sekarang kita sekarang kita ke tune. Berarti kita konfig terminal lagi ya. Sekarang IPv6 per OSPF 123 Massive Interface INTE01. Oh, ini nggak usah. Oke, router OSPF v3
123 kita pasif interface E01 kita masih di sini lagi no pasif interface E01 address family IPv4 unicast pasif interface E01 exit address family terus address family IPv6 unicast pasif interface E01 terus exit address family. Oke, sekarang ke step 2, kita balik ke router R1, kita masuk ke config terminal, kita masukkan router OSPF PFV3123 address family IPv6 unicast. Kita masukkan area satunya ini, range-nya berikut. Oke. Hmm. Kita masukkan di sini ya. Area 1 range 2001 DBA CAD 1000/52. Oke, sekarang sudah. Sekarang kita ke router R3 ya. Kita masuk, exit dulu ya. Kita masuk ke router OSPF V3123 address family IPv6 unicast. Nah, masukkan ini area 2 range 2000 dengan range-nya IPv6 ini. Oke, sekarang kita ke R2 yaitu kita end dulu dan show IPv6 root OSPF. Nah, ini masih ada, ini ada ya. Oke, sekarang kita ke step 3 yaitu memodifikasi network type-nya. Jadi kita pertama-tama kita masukkan lagi show OSPF v3 interface brief. Oke, oke, sudah ya. Sekarang kita ke config terminal, kita masuk INTE01, kita OSPF v3 network point to point exit exit INT terus ke INT 00 OSPF v3 network point to point. Oke, sekarang kita balik ke router R1 N nanti lagi INTE 00 OSPF v3 network point to point. Nah, udah. Sekarang kita ke router R3 INTE 00 OSPF v3 network point to point. Oke, sudah ya. Sekarang kita balik ke router R2, ada perubahan dari P2P-nya. Kita handle terlebih dahulu. Sekarang kita show IP, show OSPF v3 interface brief. Ini ada berubah ya, jadi P2P ya di sini. Oke, sekarang kita masuk ke config terminal lagi. Masukkan ini ya. Kita masukkan IPv6 root 0, loopback 0. Oke, sekarang kita masukkan ini juga. IP root 000, back 0. Oke, sekarang kita masuk ke router OSPF 3123. Kemudian kita masukkan address family IPv6, unicast, dan default information originate exit. Kita ke address family IPv4 unicast dan juga masukkan juga default information originate exit.
Oke, sekarang kita verifikasi bahwa D1 ini mendapatkan IPv6 default root ya OSPF v3. Nah, kita IPv6 root OSPF. Nah, dapatnya kita dapat. Oke, sekarang kita verifikasi bahwa D2 ini mendapatkan IPv4 default root via OSPF v3. Enter terlebih dahulu. Show IP root OSPF v3. Nah, di sini ada, nah ini dia. Ini dapat IPv4 defaultnya. Nah, mungkin itu saja dari video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.